Halo anak-anak kelas 3, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali. Kita masih membahas kata keterangan. Kata keterangan yang akan kita bahas kali ini yaitu kata keterangan waktu. Apa sih kata keterangan waktu? Kata keterangan waktu ini ada dua arti. Yang pertama, kata penanda waktu yang menerangkan kata kerja atau kata sifat. Dan yang kedua, kata keterangan waktu itu kata keterangan yang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sebenarnya hampir sama sih artinya ya. Nah, kata keterangan waktu yang akan kita bahas kali ini hanya kata belum, akan, sedang, sudah, dan masih. Sebetulnya masih banyak lagi kata keterangan waktu yang lain, tetapi kali ini Ibu hanya akan membahas 5 kata keterangan waktu ini saja. Nah, contoh penggunaan kata keterangan waktu. Yang pertama, kata belum. Nah, kata belum ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang masih dalam keadaan tidak terjadi dan akan terjadi belum ini. Contohnya dalam penggunaan dalam kalimat. Yang pertama, adik belum mandi. Artinya si adik belum mandi dan pasti akan mandi. Yang kedua, ayah belum makan. Artinya ayah memang belum makan, tetapi bukan berarti ayah tidak makan kan? Pasti akan makan, hanya belum makan. Contoh yang kedua yaitu kata keterangan waktunya akan. Nah, akan ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi atau hendak dilakukan. Jadi akan dilakukan. Contoh penggunaan dalam kalimatnya. Yang pertama, adik akan menjadi besar. Artinya adik ini akan tumbuh besar kan? Tidak hanya seperti itu saja, pasti lama-kelamaan akan besar. Yang kedua, sebentar lagi akan hujan. Berarti akan terjadi hujan. Yang ketiga yang kita bahas, kata keterangan waktunya sedang. Sedang ini digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang tengah berlangsung. Jadi sedang terjadi. Contoh penggunaan dalam kalimatnya. Yang pertama, kakak sedang tidur ketika ayah pergi. Jadi ketika ayah pergi, ternyata kakak sedang tidur. Jadi tengah berlangsung kan. Yang kedua, Nesia sedang belajar bermain piano. Artinya si Nesia itu sedang belajar, tengah berlangsung suatu peristiwa, yaitu dia sedang belajar.
bermain piano. Yang selanjutnya, kata keterangan waktunya masih. Masih ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang dalam keadaan belum selesai atau sedang berlangsung, sedang terjadi dan belum selesai. Jadi masih dilakukan. Contoh penggunaan dalam kalimatnya, adik masih kecil. Artinya si adik ini masih kecil, belum besar. Yang kedua, sekarang masih hujan, tetapi sebentar lagi berhenti. Artinya saat ini masih terjadi hujan dan pasti akan berhenti sebentar lagi. Maksud dari kalimat itu. Yang selanjutnya, kata keterangan waktu sudah. Nah, sudah ini digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi. Jadi sudah dilakukan, sudah terjadi. Contohnya, kakak sudah besar. Artinya si kakak ini sudah besar, bukan anak kecil lagi. Yang kedua, ayah sudah pergi ketika kakak masih tidur. Artinya si ayah sudah pergi. Jadi telah pergi ketika kakak masih tidur. Nah, sekarang ibu akan bahas contoh-contoh lain penggunaan dari kata keterangan waktu yang tadi dibahas. Yang pertama, Dinda belum pulang ke rumah sejak kemarin. Artinya si Dinda tidak pulang ke rumah sejak kemarin. Jadi hingga saat ini belum pulang. Tetapi pasti akan pulang kan? Tetapi entah kapan. Belum terjadi artinya. Yang kedua, banyak hal yang akan dibahas saat rapat nanti. Berarti akan di sini akan terjadi. Banyak yang akan dibahas saat rapat nanti. Yang ketiga, upacara detik-detik proklamasi akan dimulai jam 10.00. Artinya upacara ini baru akan dimulai nanti pukul 10.00. Artinya belum terjadi. Yang keempat, Dimas sedang pergi berlibur ke Yogyakarta. Artinya si Dimas ini sedang berlibur, sedang terjadi kan, sedang melakukan liburan saat ini ke Yogyakarta, sedang terjadi. Yang selanjutnya, peraturan itu masih berlaku hingga sekarang. Artinya masih berlangsung sampai saat ini peraturan itu. Dan yang terakhir, Eko sudah berjanji akan datang ke sini besok. Artinya sudah terjadi, sudah berjanji, berarti harus ditepati. Selamat mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.